Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 yang terdiri dari Rohmi Mauliana, kemudian ada Ninin Al-Habibah, Tri Agustianingsih, dan RB Rian Maulana. Di sini kami akan menjelaskan pentahrijan hadis metode keempat melalui tema hadis. Nah, di dalam metode keempat ini berdasarkan pada pengenalan tema suatu hadis yang ingin ditahrij. Nah, pentahrijan metode melalui tema hadis ini mudah dikaji bagi orang yang memiliki wawasan yang sangat luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman lainnya untuk menentukan tema hadis yang akan ditahrij. Nah, karena tidak semua orang dapat melakukan pentahrijan melalui metode ini. Nah, langkah yang pertama dalam pentahrijan adalah menetapkan tema hadis yang akan ditahrij. Berarti kita itu menentukan tema hadisnya itu dulu apa, temanya apa, misalkan seperti tema tentang sholat atau tentang zakat dan lain-lain. Jadi tidak menggunakan awalan kata, tetapi kita menggunakan inti temanya itu apa, tema hadis tersebut itu apa. Kemudian setelah kita menentukan tema, baru menelusuri hadis tersebut, baik dengan menggunakan hadis maupun langsung pada kitab-kitab lainnya yang menuliskan hadis, maupun langsung pada kitab-kitab hadis atau kitab lainnya dan menuliskan hadis berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, adapun beberapa nama-nama kitab untuk mentahriz hadis melalui tema. Yang pertama ada kitab tahrij hadis secara umum seperti Kanzul Ummal, dan ada Miftah Kanzus Sunnah. Kemudian ada kitab-kitab tahrij hadis fikih seperti At-Talkhis, Al-Khabir. Kemudian ada kitab-kitab hadis tafsir Al-Quran seperti Fathul Qorib, Tafsir Al-Quranul Azim. Kemudian misalkan kitab-kitab tahrij hadis biografi dan sifat-sifat Rasulullah, kita bisa dengan kitab Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis yang digunakan untuk pentahrijan metode melalui tema tersebut. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari metode tahrij yang keempat ini. Kelebihannya yang pertama itu dapat mengetahui makna hadis. Yang kedua, akan mudah menyelesaikan masalah dari yang dibicarakan hadis tersebut. Yang ketiga, menambah atau menguatkan daya pikir seseorang tentang hadis itu. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu ketika tidak paham maksud atau makna hadis itu, maka tidak bisa melakukan tahrij dengan metode keempat. Yang kedua, tidak semua hadis itu dimasukkan ke dalam tema-tema terkait. Kemudian simbol-simbol yang ada dalam kitab Kanzul Ummal. Yang pertama itu kode kha, yakni Imam Bukhari, kode mim Imam Muslim, ha dan ba itu Imam Ibnu Hibban, kaf Imam Hakim dalam Mushtarak, lo Imam Diya al-Muqdis, dal Imam Ibnu Dawud, hak Imam Ibnu Majah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah mentahrij hadis metode keempat. Yang pertama yaitu mengetahui atau mengerti tahrij hadis metode keempat. Yang kedua adalah memilih kitab apa yang akan digunakan untuk mentahrij. Yang ketiga, mengetahui simbol-simbol dalam kitab, misal pada kitab Kanzul Ummal. Yang keempat, mengetahui sistem penyusunan seperti tema, nama kitab, bab, halaman, serta nomor hadis. Dan yang terakhir, setelah mengenal isi atau kata kerjanya dari kitab tersebut,
kemudian menentukan kitab mana yang akan ditahrij. Nah, contoh hadis yang akan ditahrijkan ialah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis di atas terletak pada bab akhlak tentang ikhlas pada halaman 5288 dan nomor hadis 5262. Pada hadis tersebut terdapat kode periwayat yaitu Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat Abu Hurairah. Setelah itu dicari hadis yang sama dalam kitab Sahih Muslim. Hadis tersebut terletak pada bab haram menzalimi sesama muslim yang terdapat pada halaman 1035 dan nomor hadis 2564. Haddatsana Amrun Naqid, haddatsana Katsir bin Hisham, haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid bin Asam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kemudian di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis tersebut terletak pada bab qanaah yang terdapat di halaman 689 dan nomor hadis 4143. Sahih haddatsana Ahmad bin Sanan qala haddatsana Katsir bin Hisham qala haddatsana Ja'far bin Burqan qala haddatsana Yazid bin Asam an Abi Hurairah rafa'ahu ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru illa a'malikum wa qulubikum. Setelah ditelusuri, hadis tersebut terdapat dalam kitab pertama, kitab Sahih Muslim. Hadis tersebut terletak pada bab haram menzalimi sesama muslim pada halaman 1035 dan nomor hadis 2564. Dan yang kedua dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hadis tersebut terletak pada bab qanaah halaman 689 dengan nomor hadis 4143. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.